Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Handayani Saputra dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi kali ini teman-teman, saya ingin mengulas kembali penjelasan tentang di mana sih Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu yang telah disampaikan oleh para pemateri pada hari pertama dan hari kedua. Jadi hari ini saya ingin mengulas 6 materi. Yang pertama dari wakil rektor, yang kedua dari pemateri 2, terus yang ketiga tentang DEMA, 4 SEMA, 5 UKM, dan 6 dari pemateri 5 dan 6. Oke, kita mulai saja teman-teman. Jadi gimana sih UIN Malang itu? Jadi UIN Malang itu yaitu pada saat tahun 2021-2022 ini peserta PBAK-nya itu diikuti oleh 3.794 orang teman-teman. Banyak kan? Pasti banyak lah. Dari banyaknya 78.945 pendaftar, cuma diterima 3.794 orang teman-teman. Gitu. Gimana nggak rugi lah, beruntung lah orang-orang yang lulus di sana. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Jadi tahun mahasiswa ini sebanyak 3.794 orang itu ditampung dalam 7 fakultas, yang dimana fakultas berupa tarbiyah dan keguruan, ekonomi, syariah, humaniora, sains dan teknologi, psikologi, dan kedokteran. Itu teman-teman. Jadi yang 3.795 orang itu dibagi dalam 7 fakultas itu teman-teman. Itu banyaknya. Nah, kita berlanjut ke materi yang pertama gitu teman-teman ya, yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang teman-teman. Jadi pada tahun ini teman-teman, UIN Malang itu berada di tahap pengakuan internasional reputasi loh teman-teman. Jadi sedang bersaing bersama PTKIN seluruh Indonesia. Tapi alhamdulillah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang termasuk 10 besar dari UIN yang paling keren teman-teman semua gitu. Nah, dan juga upaya internasional ini dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional gitu teman-teman. Nah gitu. Jadi dan juga mata kuliah mahasiswa juga pada saat ini diwajibkan untuk mempublish jurnal nasional internasional sebagai tugas akhir. Jadi teman-teman persyaratan sebagai tugas akhir dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu harus menghapus jurnal loh teman-teman, jurnal internasional. Keren kan? Itu. Dan juga UIN Malang itu memadukan antara pengetahuan umum dan agama. Karena kenapa? Kalau kita masuk dalam Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, kita wajib mondok 1 tahun loh teman-teman. Gimana? Seru nggak? Pasti seru lah gitu. Dan juga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang itu mempunyai rumah yang dimana rumah modernisasi agama. Itu rumah modernisasi beragama yang dimana di sana tempat menerimanya mahasiswa untuk menciptakan mahasiswa yang spiritual, berakhlak, bermoderat, dan yang lain. Intinya yang berbudi pekerti gitu teman-teman ya. Kalau kalian masuk UIN Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka jangan lupa masuk di rumah moderat gitu. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke materi yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin MAG gitu teman-teman ya. Itu. Jadi, apa kata beliau? Orang-orang yang memiliki mental spiritual itu ada tiga indikator teman-teman. Jadi orang yang memiliki mental spiritual itu ada 3 indikator. Yang pertama apa? Berpikir ilmiah. Gimana sih maksudnya berpikir ilmiah itu? Nah, gini teman-teman. Jadi, berpikir ilmiah itu merupakan mahasiswa yang harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Nah, itu kata Profesor Dr. Ahmad Fattah Yasin, yaitu orang yang berpikir ilmiah, yaitu orang yang memadukan antara ilmu pengetahuan dengan agama gitu teman-teman. Itulah salah satu ciri orang yang berpikir ilmiah gitu teman-teman. Nah, yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang. Jadi udah dijamin gitu ya teman-teman, jika mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu udah pastinya
Gimana stylenya? Pasti style santri lah gitu kan, karena kita mondok di sana ke Mahat. Pastinya kita pakai sarung, terus baju koko dan topi hitam gitu teman-teman. Keren kan? Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu yaitu menjadi mahasiswa yang kreatif terampil kalau turun dari masyarakat. Jadi mahasiswa itu bukan hanya bekerja di bidang akademik saja, dan bisa juga berkreatif di bidang non akademik apabila kita turun ke masyarakat gitu teman-teman ya. Kita turun ke masyarakat, kita bisa kreatif, kita bisa menyalurkan ide-ide kreatif kita di dalam masyarakat itu, gimana kita bisa mengolah apa yang ada di dalam masyarakat itu dengan ide-ide yang telah kita dapatkan selama kita menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, teman-teman. Gitu. Nah, itu dari teman-teman pemateri pada hari pertama PBAK 2021 teman-teman ya. Sekarang kita beralih ke hari kedua gitu teman-teman. Jadi kali ini pada hari kedua saya ingin membahas sedikit tentang Ormawa teman-teman ya, atau Organisasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang teman-teman. Jadi di dalam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang itu terdapat ada 15 Ormawa teman-teman. Yang salah satunya yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu Ormawa organisasi mahasiswa yang paling tinggi di sana teman-teman. Adapun mari kita bahas sedikit teman-teman tentang Ormawa tentang DEMA ini. Jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa itu merupakan organisasi intrakampus OIMIKA gitu ya, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas gitu teman-teman ya. Jadi pasti teman-teman penasaran kan apa sih fungsi DEMA itu? Jadi fungsi DEMA itu yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Terus yang kedua sebagai lembaga mengusulkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tingkat universitas gitu. Jadi tugas DEMA itu apa sih teman-teman? Jadi pertama tugas DEMA itu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa. Ntar kita bahas Senat Mahasiswa ya teman-teman ya. Terus yang kedua, mengkomunikasikan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Gitu. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Nah, gitulah teman-teman. Jadi jika ingin masuk DEMA, maka kita harus mempunyai jiwa mental yang tinggi gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua yaitu ada namanya SEMA, Senat Mahasiswa. Nah, gitu. Apa sih SEMA ini? Jadi SEMA itu merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif di dalam kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim teman-teman. Apa sih tugasnya? Apa sih fungsinya itu? Nah, sekarang kita lihat. Fungsi SEMA yang pertama yaitu menjadi lahan advokasi. Yang kedua legislasi, yang keempat pengawasan, dan yang kelima penganggaran gitu. Nah, adapun tugas SEMA, apa sih tugas SEMA itu teman-teman? Jadi tugas SEMA yang pertama itu memfasilitasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan gitu. Terus yang kedua itu mengawasi setiap kebijakan keputusan yang diambil oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa teman-teman. Jadi sebelum Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA melakukan suatu kegiatan, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari Senat Mahasiswa gitu teman-teman. Jadi salah satu fungsi yang paling penting dalam Senat Mahasiswa ini yaitu membuat undang-undang atau membuat peraturan atau membuat kebijakan yang akan dilakukan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa teman-teman. Keren kan? Gitu. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga, UKM yang ketiga yaitu UKM Menua. Jadi UKM Menua ini merupakan organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jabar, teman-teman. Semboyan penyempurnaan pengabdian melalui ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Jadi UKM Menua ini membentuk kader-kader yang dimana orang yang kuat mentalnya, fisiknya gitu teman, gimana kita menjadi orang yang disiplin, gimana orang yang kita ingin jadi yang rajin gitu teman-teman. Kalau masih SMA pasti kalian yang paskib kan, nah hampir sama dengan paskibra teman-teman gitu. Terus yang kedua ada UKM Pramuka, yang ketiga ada UKM PMI, selanjutnya ada UKM GGB, yang selanjutnya UKM SR, yang selanjutnya ada SKM Tesler, ada UKM Tursina, ada UKM Union atau unit olahraga di bidang olahraga itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman semua minat dalam bidang olahraga, maka daftarlah di UKM Junior sini. Tuh. Terus ada UKM Kopma Padang Bulan. Terus yang selanjutnya ada UKM Taekwondo, ada UKM Jepret Club atau fotografi gitu teman-teman ya. Terus
Selanjutnya ada UKM LKP2M, dan yang terakhir itu ada UKM Wapen Inovasi. Jadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang itu mempunyai 15 UKM yang dimana dapat membantu kita mengembangkan kreativitas sekaligus bakat kita gitu teman-teman. Jadi jangan lupa ya, kalau mau tahu lebih rincinya lagi, cari di hashtag di IG ya teman-teman ya, biar tahu lebih rincinya gimana sih UKM Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu. Nah gitu teman-teman. Dan selanjutnya kita beralih ke pemateri yang keempat, yaitu ada pemateri ini sekaligus alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang teman-teman. Siapa dia? Beliau adalah Muhammad Hasanuddin Wahid M.Hum. Beliau sekaligus anggota DPR RI teman-teman gitu. Apa kata beliau berpesan tadi? Jadinya beliau gitu. Apa pesan beliau? Jadi sekarang kita ini berada di era digital 4.0 teman-teman, dan akan menuju 5.0 gitu teman-teman, seperti memakai hologram. Jadi di masa sekarang ini kita memakai hologram teman-teman. Siapa di hologram gitu? Ada pepatah yang mengatakan siapa yang ingin memajukan dunia maka dia harus menguasai ilmu teknologi teman-teman. Seperti yang kita tahu sekarang bahwa ilmu teknologi itu merupakan ilmu yang paling maju dalam sekarang teman-teman gitu. Jadinya kalau orang yang ketinggalan teknologi berarti dia itu orang yang tertinggal teman-teman. Jadi kita harus sebagai jiwa, sebagai penerus bangsa, penerus masa depan, pemimpin yang akan datang, kita harus bisa menguasai teknologi yang sekarang ini teman-teman. Nah, apa kata beliau? Ada 3 kekuatan yang dapat merubah dunia. Apa itu? Yang pertama itu kemajuan teknologi. Yang kedua agama. Yang ketiga pasar gitu. Nah, terus beliau katakan apa? Peran dan peluang UIN. Nah, jadi beliau mengutamakan adapun peran dan peluang UIN ke depannya itu kayak gimana sih? Nah, yang pertama, UIN itu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu harus menjadi arus utama pengembangan teknologi digital loh teman-teman. Gitu. Terus yang kedua, link dan match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosioteknokomputer, dan keempat, epicentrum ajaran agama inklusif, teman-teman. Nah, gimana sih cara kerja masa depan? Adalah munculnya jenis pekerjaan berikut. Digitalisasi dan organisasi. Nah, gimana cara menjadi generasi yang unggul teman-teman? Ini yang harus perlu kita ketahui teman-teman. Jadi ada 4 cara gimana cara agar kita menjadi generasi yang unggul dan produktif pada masa depan teman-teman. Yang pertama itu keagungan moral dan spiritual. Kita harus mempunyai keagungan moral dan spiritual teman-teman. Yang kedua, gandung ilmu pengetahuan. Jadi kita harus mempunyai ilmu pengetahuan tinggi agar menjadi generasi yang akan datang. Yang ketiga, memiliki digital question. Ya tadi itu harus menguasai teknologi. Yang keempat, keselerahan atau peduli sosial. Kita harus peduli sesama. Kan kita manusia, kita harus memanusiakan manusia gitu. Jadinya kita kan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu teman-teman. Jadinya kita harus peduli sosial. Nah, yang selanjutnya pemateri yang terakhir yaitu Bapak Haji Basri yang berjudul tentang apa sih itu modernisasi Islam. Nah, jadi definisi modernisasi itu ada beberapa secara etimologi. Wasatiyah berarti jalan tengah. Berarti modernisasi itu menurut definisi modernisasi itu secara etimologi yaitu berarti jalan tengah teman-teman. Sedangkan menurut terminologisnya yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara logika serta konten gitu teman-teman. Gitu, pasti kalian sudah paham kan semua gimana sih modernisasi itu. Nah, gitu. Dan pertanyaan pasti di pundak kalian bertanya, kenapa sih modernisasi itu penting bagi Indonesia? Nah, dijelaskan sekarang itu, kenapa modernisasi penting dalam Indonesia. Jadi modernisasi penting dalam Indonesia itu yaitu karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antara pemeluk agama teman-teman. Nah, yang kedua itu histori Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Nah, itulah pentingnya modernisasi dalam Islam teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Beliau juga mengatakan apa isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda modernisasi yang Islam seperti
konflik Palestina dan Israel. Kedua, aliansi politik Arab Amerika. Tiga, oil. Dan yang keempat, politik despotisme dan hibrid. Inilah yang dapat mengganggu modernisasi teman-teman. Seperti contoh kecilnya saja yang sering kita dengar tentang Palestina dan Israel, itu salah satu dapat merusak modernisasi itu teman-teman. Nah, gimana sih peran mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu ke depannya dalam masalah modernisasi? Nah, ini dia. Yang pertama itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendemonstrasi agenda modernisasi. Jadi hal berperan besar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, teman-teman. Yang kedua, yaitu mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi, teman-teman. Dan yang terakhir itu, yaitu mahasiswa UIN Malang harus cerdas, akademik, religius, dan berkebenekaan gitu, teman-teman. Gitu teman-teman penjelasan sedikit. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang mengulas kembali materi yang telah disampaikan pada PBAK hari pertama dan hari kedua. Mungkin yang saya jelasin kurang lengkap dan kurang rinci, kalian bisa share link ya, bisa search di Google gimana mau lengkapnya gitu. Jadinya saya mohon pamit apabila ada salah kata yang saya ucapkan banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.